Gaji 4 juta rupiah di 2026 cukup atau kamu sedang menipu diri sendiri? Di kota yang terus menelan biaya hidup seperti lubang hitam, 4 juta rupiah bukan lagi angka yang menenangkan. Sewa naik, harga beras naik, transportasi naik, bahkan kopi yang dulu jadi pelarian murah pun ikut mendaki. Dan kamu masih berharap hidup baik-baik saja? Realitanya dingin. 4 juta rupiah tanpa strategi adalah tiket bertahan hidup, bukan tiket menuju kebebasan. Kalau kamu hanya bekerja untuk membayar tagihan, maka kamu bukan sedang membangun masa depan. Kamu sedang menyewa waktu untuk tetap bernafas. Masalahnya bukan cuma angka. Masalahnya adalah psikologi. Gaji 4 juta terasa kecil bukan hanya karena harga naik. Ia terasa menyesakan, karena di dalam kepala kita ada konflik sunyi antara realitas dan gengsi. Kita ingin terlihat baik-baik saja. Kita ingin tetap nongkrong, tetap update, tetap seolah hidup aman. Padahal jauh di dalam ada suara kecil yang tahu, ini rapuh. Manusia punya mekanisme pertahanan yang licik. Selama notifikasi gaji masuk tiap bulan, otak menganggap situasi terkendali. Dopamin kecil itu cukup untuk membuat kita menunda evaluasi. Kita berkata, nanti saja atur keuangannya. Kita menenangkan diri dengan hiburan murah, cicilan ringan, diskon besar. Ini bukan kebodohan, ini adalah respons bertahan hidup. Ketika uang terbatas, otak masuk mode survival. Fokusnya menyempit. Ia hanya ingin hari ini aman, tagihan bulan ini lunas, makan minggu ini cukup. Tapi efek sampingnya brutal. Kita berhenti berpikir jangka panjang. Kita kehilangan visi. Kamu tahu kenapa banyak orang dengan penghasilan pas-pasan sulit menabung? Bukan karena mereka malas, tapi karena tekanan finansial menggerogoti bandwidth mental. Setiap keputusan terasa berat, setiap angka terasa mengancam. Akhirnya kita memilih pelarian kecil yang instan. Diskon terasa seperti kemenangan. Pay later terasa seperti pertolongan, padahal itu hanya memperpanjang bayangan gelap. Ada juga ilusi kelas menengah yang paling berbahaya, merasa tidak miskin sehingga enggan berubah. Karena tidak kelaparan, kita merasa cukup. Karena masih bisa nongkrong, kita merasa aman. Padahal tabungan kosong, dana darurat nihil, satu PHK saja bisa menjatuhkan semuanya. Ini seperti berjalan di lorong gelap dengan dinding yang perlahan menyempit. Kamu masih bisa berjalan, tapi ruangnya makin sempit setiap bulan, dan kamu berpura-pura tidak melihatnya. Kegelapan finansial bukan tentang tidak punya uang sama sekali. Ia tentang hidup tanpa kontrol, tanpa rencana, tanpa cadangan, tanpa kesadaran. Dan selama kamu terus menghindari angka-angka itu, kamu bukan sedang menjaga kewarasan. Kamu sedang memelihara ketakutan yang tak terlihat. Sadar memang menyakitkan. Menghitung memang menegangkan, tapi hanya dengan menyalakan lampu kesadaran itu, kamu bisa melihat pintu keluar. Karena sebelum strategi lahir, kejujuran harus muncul lebih dulu. Sekarang berhenti menyalahkan keadaan. Kita masuk ke wilayah yang lebih tenang. Logika. 4 juta memang bukan angka besar, tapi uang sekecil apapun selalu tunduk pada sistem. Tanpa sistem, ia menguap. Dengan sistem, ia tumbuh. Langkah pertama. Paksa dirimu melihat angka tanpa emosi. Tulis semua pengeluaran. Sewa, makan, transportasi, pulsa, nongkrong, streaming. Jangan kira-kira. Detail adalah cahaya pertama di ruangan gelap. Setelah itu, buat batas tegas. Jika 4 juta masuk, maka ia harus dibagi sebelum sempat habis. Gunakan struktur sederhana namun disiplin. Maksimal 50% kebutuhan pokok, minimal 20% tabungan dan dana darurat, 20% gaya hidup terkontrol, 10% pengembangan diri. Kalau ternyata kebutuhan pokokmu 70%, jangan panik. Itu bukan kegagalan, itu sinyal. Sinyal bahwa ada keputusan yang harus diubah. Mungkin lokasi kos, mungkin cara berangkat kerja, mungkin pola belanja mingguan. Rasional, bukan emosional. Langkah kedua, bangun dana darurat seperti membangun tembok pertahanan. Targetkan minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Jika pengeluaranmu 3 juta, berarti 18 juta adalah garis amanmu. Tidak perlu cepat, konsisten saja.
800.000 per bulan selama 2 tahun jauh lebih kuat daripada niat besar yang berhenti di bulan ketiga. Langkah ketiga, hentikan inflasi gaya hidup. Kenaikan gaji bukan perintah untuk menaikkan standar konsumsi. Jika pendapatan naik 500.000, simpan atau investasikan minimal 70% dari kenaikan itu. Biasakan hidup di bawah kemampuan, bukan di ujungnya. Langkah keempat, jangan hanya berhemat, tambah arus masuk. Di 2026, akses belajar terbuka lebar. Skill digital, desain, coding, copywriting, editing video, bahkan administrasi online bisa jadi sumber tambahan. Satu proyek freelance 1 juta rupiah per bulan sudah menaikkan kapasitas finansialmu 25%. Kuncinya bukan ekstrim, kuncinya konsisten dan terukur. Orang gagal bukan karena gajinya kecil. Mereka gagal karena tak pernah membuat uangnya bekerja dengan disiplin. Dan ketika kamu mulai mengatur, bukan lagi bereaksi, disitulah cahaya pertama benar-benar muncul. Dengarkan ini baik-baik. 4 juta mungkin terlihat kecil di layar keningmu. Tapi, karakter yang kamu bangun saat mengelola 4 juta, itulah yang menentukan apakah suatu hari kamu sanggup mengelola 40 juta, 400 juta, atau lebih. Kebebasan finansial bukan lompatan, ia evolusi. Banyak orang bermimpi kaya, tapi menolak proses menjadi terstruktur. Mereka ingin hasil miliarder dengan kebiasaan kelas konsumtif. Mereka ingin kebebasan tanpa disiplin. Itu mustahil. Uang tidak memperbaiki karakter. Uang memperbesar karakter. Jika hari ini kamu boros dengan 4 juta, kamu akan kacau dengan 40 juta. Jika hari ini kamu disiplin dengan 4 juta, kamu sedang membangun fondasi baja untuk masa depan yang jauh lebih besar. Inilah titik baliknya. Berhenti melihat dirimu sebagai korban ekonomi. Mulailah melihat dirimu sebagai arsitek keputusan. Setiap kali kamu menahan impuls belanja, kamu sedang memperkuat otot kendali diri. Setiap kali kamu menabung sebelum membelanjakan, kamu sedang menggeser identitasmu. Setiap kali kamu belajar skill baru setelah pulang kerja, kamu sedang menanam benih aset masa depan. Perubahan besar tidak pernah terasa dramatis di awal. Ia terasa sepi, konsisten, kadang membosankan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Bayangkan 2 versi dirimu 5 tahun dari sekarang. Versi pertama, tetap hidup dari bulan ke bulan berharap keadaan berubah. Versi kedua, punya dana darurat penuh, punya skill bernilai, punya investasi yang mulai bertumbuh. Perbedaannya bukan keberuntungan. Perbedaannya adalah keputusan kecil yang diulang setiap hari. Kamu tidak perlu jadi sempurna, kamu hanya perlu jadi lebih sadar dibanding kemarin. Hari ini mungkin kamu sedang bertahan. Tidak apa-apa, bertahan adalah fase. Tapi jangan berhenti di sana. Gunakan fase ini untuk membangun fondasi yang tidak terlihat oleh siapapun. Karena suatu hari, ketika hasilnya mulai terlihat, orang akan menyebutmu beruntung. Padahal, kamu tahu, itu adalah hasil dari disiplin yang tak pernah kamu negosiasikan. Jika kamu ingin tumbuh, jangan hanya dengarkan narasi ini. Terapkan, hitung, eksekusi, evaluasi. Bertumbuhlah bersama kami di Mindset Miliarder. Bukan untuk terlihat kaya, tapi untuk benar-benar merdeka.